Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar mengenai menyatakan suatu vektor secara aljabar. Kita lihat gambarnya. Bagian A, vektor dalam bidang. Vektor dapat dinyatakan sebagai yang pertama, pasangan terurut dan yang kedua, vektor kolom. Kita lihat misalnya vektor A, vektor AB, pangkalnya A, ujungnya B, AB berarti horizontal atau horizontal dia 2. Ini 1, 2. Kalau ke kanan positif. Jadi vektor AB-nya dapat dinyatakan dengan pasangan terurut 2, ya, 1, 2, baru kalau ke atas positif ke bawah negatif. Ini ke atas 1, 2. Jadi 2,2. Atau bisa kita nyatakan dalam vektor kolom AB, vektor AB sama dengan 2, 2. Kita lihat vektor, misalnya vektor CD. Pangkalnya C, ujungnya D. Berarti CD. Jadi arahnya horizontal 1, 2, baru ke bawah min 1. Ini ke kiri ya, 1, 2, min 2. Jadi vektor CD min 2, baru ini ke bawah 1, minus 1. Dalam bentuk vektor kolom bisa kita buat jadi min 2, min 1. Kalau vektor EF, jadi horizontal ke kanan 1, 2. Jadi EF bentuk pasangan terurut dia, vektor EF sama dengan ke kanan 2 berarti positif, koma, ke kanan 2, ke atas atau ke bawah kosong, jadi 2,0. Dalam bentuk vektor kolom, vektor EF sama dengan 2, 0, ya, 2, 0. Kita lihat lagi vektor GH. Vektor GH, pangkalnya H, ujungnya H. Pangkalnya G, ujungnya H. Jadi arah horizontal kosong, perpindahannya kosong. Berarti 0, ini ke atas berarti positif 1, 2. 0,2 dalam vektor kolom, vektor GH sama dengan 0,02. Jadi ini CD tadi ya, CD. Ini min 1, min 2, baru ini karena ke bawah min 1. Jadi min 2, min 1. Habis tadi ini ke kanan horizontal 1, 2, berarti 2, koma, ini ke atas positif 1, 2. Ini ke kanan jadi 2,2. Kalau F horizontal 1, 2, ke atas 1, nggak ada lagi, jadi 0, jadi 2,0. Ini horizontal yang nggak ada perpindahannya, tapi ke atas berarti positif 1, 2, jadi 0,2. Gitu ya. Kemudian bagian B, menyatakan vektor dalam bidang, menyatakan vektor dalam bidang sebagai vektor satuan. Sebagai vektor satuan.
Dia gambarnya sumbu X, sumbu Y, ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3. Jadi vektor satuan arah sumbu X positif ke kanan. Vektor satuan, vektor yang panjangnya 1, ini disimbol dengan vektor I, huruf kecil. Kemudian arah sumbu Y positif, vektor satuannya disimbolkan dengan J, ada garisnya di atas, garis yang di atas menandakan vektor. Jadi vektor I adalah 1,0, bentuk vektor kolom 1, 0. Vektor J, vektor satuan J ini 0,1. Kalau bentuk vektor kolom 0, 1. Kita lihat misalnya titik P, koordinatnya 3,2 atau R, titik R, koordinatnya 3,2. Vektor R atau vektor OR, vektor R sama dengan vektor OR sama dengan berarti 1I, 2I, 3I. 3I baru ke atas 1J, 2C. Karena ke atas tambah 2J. Jadi kalau R X, Y, maka bisa kita tulis dalam vektor satuan vektor OR, atau vektor R sama dengan XI ditambah YJ. XI ditambah YJ. Kemudian bagian C, tapi yang ini dulu, ini vektor satuan. Kalau ada pasangan terurut, dalam bentuk pasangan terurut, ini kita nyatakan dengan vektor OR sama dengan vektor R sama dengan X, Y. Kalau dalam vektor kolom, berarti OR atau vektor R sama dengan X, Y. Dalam vektor satuan, vektor R sama dengan XI tambah YZ. Dalam vektor pasangan terurut, vektor R sama dengan X, Y. Dalam vektor kolom, vektor R sama dengan X, Y. Ya, jadi ada 3. 1, 2, 3. Vektor satuan, pasangan terurut, vektor kolom. Kemudian yang kedua, C, panjang vektor. Panjang vektor. Misalkan ini vektor OP, X, Y. Berarti vektor OP sama dengan X, Y sama dengan X. Ini dalam bentuk vektor kolom. Dalam bentuk vektor satuan, XI ditambah YJ. Kemudian cari panjangnya. Kalau ini kita tarik tegak lurus ke bawah,
maka terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Panjang ini adalah X, panjang vektor yang ini adalah X, dan panjang vektor ini adalah Y. Pakai Pitagoras, maka vektor P sama dengan akar. Karena siku-siku, sisi siku-sikunya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, jika P X, Y, maka panjang vektor OP sama dengan vektor P dilambangkan ini ya, sama dengan panjang vektor P, dan dinyatakan dari rumus ini yang tadi, berarti panjang vektor OP sama dengan panjang vektor P sama dengan X kuadrat akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Panjang vektor OP sama dengan vektor P sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh, jika vektor P sama dengan 3, 4, ini nomor 1, tentukan panjang vektor P. Nomor 2, jika vektor A sama dengan 3I tambah 2J, tentukan panjang vektor A. Jadi kita jawab nomor 1, panjang vektor P, ini lambangnya sama dengan akar ini ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Sedangkan nomor 2, vektor A sama dengan 3I tambah 2J, berarti panjang vektor A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Sampai situ pembahasan kita. Kalau nggak jelas bisa tanyakan melalui pribadi Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam matematika.